رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Kultum 7 menit, dengar dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Di antara daripada prinsip dalam kehidupan, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau pada saat ketika dengan kita menjadi imam kepada orang yang bertakwa, berarti dengan kita punya posisi lebih tinggi daripada orang-orang yang bertakwa. Sebab kita jadi imam. Paling tidak dengan kita pada posisi yang sama dengan makmum yang menjadi al-muttaqin, yang dimana dengan kita dijadikan figur, yang dengan kita jadikan panutan dan ikutan oleh orang-orang yang bertakwa, yang tentunya tidak akan mungkin dengan orang-orang yang bertakwa memigurkan kita dan membuat kita akan menjadi imam, kecuali kalau pada itu menurut mereka yang dengan kita melebihi mereka daripada berbagai aspek, dari sudut ketakwaan yang lebih ketara, dari sudut keilmuan yang lebih ketara, dari sudut kemakrifan yang lebih ketara, lebih pada sudut amal ubudiyah yang lebih ketara. Kalau tidak, mungkin saja dengan mereka tidak akan menjadikan kita sebagai figur dan juga sebagai imam lahu. Jadi dengan kita menjadi imam lil muttaqin wa ja'alna, dan jadikanlah kami waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya kamu jangan jadi seniman, artinya kamu jangan jadi pelakon, artinya kamu jangan jadi ahli politik. Sebab ahli politik bukan jadi panutan kepada orang yang bertakwa, dan juga dengan seniman bukan panutan daripada orang yang bertakwa. Begitu juga dengan atlet-atletnya, bukan jadi panutan kepada orang bertakwa. Orang-orang bertakwa tentu yang akan menjadi panutan mereka, ikutan mereka, role model mereka itu adalah insan yang akan membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup dengan yang ini. Yang kedua, tidakkah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat menyukakan yang baik dan sangat-sangat tidak suka dengan perkara-perkara tidak elok. Kesukaan baginda kepada at-tibu wan nisa, itu yang disebutkan wa ju'ilan qurratu aini bis shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum, Allah fitrahkan dalam diriku mencintai 3 daripada dunia kalian. 1, at-tib, wangi-wangian yang harum, yang bening, yang nyaman, yang nikmat, yang enak. Yang kedua, an-nisa'u, kaum perempuan. Hubbiba ilayya, jadi hubbiba di situ bukan Nabi kita yang punya tabiat mencintai wangi-wangian dan perempuan, tapi Allah yang bikin baginda jadi sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, sayang kepada kaum Hawa. Di samping juga dengan baginda sangat-sangat menyukai tiap yang harum, yang sehingga sampai dalam agama kita diperintahkan untuk bros gigi, sikat gigi. Kenapa? Karena akan menimbulkan bau-bauan yang tidak wangi. Jangan tidur kalau seandainya kita tidak sikat gigi, akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap daripada hidup pada waktu kita bernapas. Kalau kita tidak beristinja, akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sehat kalau kita tidak mencabut bulu ketiak paling tidak sekali dalam tiap 40 hari.
Kenapa kita diperintahkan untuk mencabut bulu ketiak? Kenapa dengan kita diperintahkan untuk mencukur bulu di sekitar kemaluan? Kenapa dengan kita disuruh mandi? Kenapa dengan ada yang namanya izalatun najasati? Pada waktu dengan kita masuk ke WC, doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pada waktu dengan kita keluar, ternyata doa yang kita baca, ghufranaka ghufranaka ghufranak, dengan kita minta keampunan kepada Allah setelah kita kosongkan perut kita daripada najis dan juga daripada keturunan, daripada kotoran, daripada najis dan juga daripada kotoran. Selepas kita mengambil air wudhu, setelah kita cuci, kita basuh muka, tangan, kepala dan kaki, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang mutatahhir, di kalangan orang yang bersih. Jadi kalau begitu, dari sudut figur yang kita figurkan, insan yang tidak ada duanya dalam kehidupan, itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW, menyukai bau-bauan yang harum dan juga memerintahkan kita agar dengan kita suci dan bersih, dan juga dengan perintah daripada agama kita agar dengan kita beristinja. Kenapa mandi selepas jima? Kenapa mandi pada hari Jumat? Kenapa mandi pada hari Arafah? Kenapa mandi dalam perhimpunan? Agar anggota tubuh kita dibersih, tidak keciuman bau-bauan yang tidak sedap didengar, tidak sedap dicium, bau-bauan yang tidak sedap dicium. Sikit saja terlupa, apalagi kalau ngantuk dan tersalah sebutannya. Nah, supaya jangan sampai keciuman bau yang tidak sedap dicium, bukan dengan yang tidak sedap didengar. Nabi kita kata, yang makan bawang putih jangan masuk ke masjid. Yang makan bawang merah, bawang mentah, la yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali datang masuk ke masjid kami. 2 menit terakhir, kesimpulan. Kalau begitu, hei para kiai-kiai, hei para ulama, dalil yang mana yang membuktikan baginda Nabi suka dengan bau rokok atau juga dengan bau duhan? Siapa yang mengekalkan rokok, yang sehingga dengan jutaan umat Indonesia tidak merasa sensitif waktu mereka merokok, sebab karena mereka tengok kiai mereka merokok. Jadi apakah kalau pada saat ketika orang-orang merokok dengan kiai yang jadi panutan mereka, berarti kiai menjadi imaman lil muttaqin atau imaman lil mudakinin? Tidak lepas daripada tanggung jawab pada hari kiamat nanti, kiai-kiai yang merokok, habaib-habaib yang merokok, cendekiawan-cendekiawan yang merokok, pakar-pakar spesialis yang merokok, pejabat-pejabat yang merokok, orang-orang yang jadi role model panutan umat yang merokok. Sebab asbab karena mereka tertimpanya umat dengan bermacam-macam penyakit yang lebih berbahaya daripada corona. Oke, buat statistik, kira-kira sudah hampir 3 bulan, lanjut lagi, waliyadzubillah, kita tidak inginkan dia lanjut sampai bertahun-tahun. Dalam berapa banyak yang meninggal dunia karena corona, yang sehingga dengan kita di lockdown, yang sehingga dengan kita dikurung, sehingga dengan kita tidak dibenarkan untuk kita berkomunikasi, jaga jarak, cuci tangan, semuanya bergerak demi mengantisipasi kita daripada corona. Tapi ternyata yang terbunuh mati akibat karena merokok pada tiap tahun tidak kurang daripada dalam 6 ke 7 juta. Kanker paru-parunya, mati dengan jantungannya, mati dengan ginjal atau dengan buah pinggangnya, mati dengan stroke-nya, mati dengan darah tingginya. Rokok tidak bisa selamat. Tertuding rokok di antara daripada asbab utama yang menyebabkan kematian manusia dengan jumlah bilangan yang selama itu. Yang Abi maksud, kalau pada waktu ketika orang ramai pakai tasbih, karena Abi pakai tasbih, insya Allah Abi akan dapat andil daripada tasbih. Seketika Abi pakai sorban, terus ramai orang pakai sorban, Abi akan dapat pahala daripada sorban. Pada waktu dengan Abi pergi hari Jumat dengan pakaian serba putih, orang ramai berpakaian serba putih, Abi akan dapat di situ. Kalau orang ramai yang merokok, karena kita merokok,
agak-agaknya kita dapat agak-agaknya dengan kita ada andil tadi situ. Kalau Allah memuhasabah kita dengan sekecil atom daripada kebaikan dan juga daripada yang sebaliknya, kira-kira tidak akan luput daripada pertanggungjawaban Allah kepada bapak-bapak kiai yang asbab karena mereka memasyarakatnya rokok, yang asbab karena mereka orang tidak sensitif dengan rokok, yang asbab mereka ramainya orang yang meninggal, asbab karena mereka nih dengan kiai-kiai berguguran meninggal dunia sebelum usia 50-an. Abi tanya selidik-selidik, oh katanya perokok berat. Abi tanya juga yang sebelumnya dari ulama Banjarmasin juga yang mengajar di Masjid Istiqlal, Bang Tobi, Masjid Istiqlal, ternyata perokok berat juga. Kira-kira guru-guru yang sebelumnya itu lepas tanggung jawab di sisi Allah yang kena dengan guru-guru mereka secara tasalsul ini dengan tasalsulnya atau juga dengan turun timurunnya, dengan mutabah dan juga dengan keduanya, siapa yang mereka jadikan role model dan kedua pada saat ketika itu. Jadi dengan realisasinya itu bertasalsul karena dengan guru-guru mereka. Saya tengok guru saya ini dengan Bapak Kiai Ehsan perokok berat karena tinggal di Menara Kudus, maka dengan murid-murid saya juga jadi perokok-perokok juga. Murid-murid saya tengok saya, murid-murid mereka tengok mereka. Naudzubillah, pahami bahasa. Wa ja'alna lil muttaqina imama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli